dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Oke teman-teman, selamat datang di Seperempat Abad. Di episode kali ini gue sudah membawa teman gue yang tidak ingin menunjukkan wajahnya, seorang wanita, karena dia belum berdandan ya selama work from home dan juga corona ini. Kita sudah tersambung dengan saudari Priska Jane. Halo. Halo, Priska Jane ya, siapa lu? Priska Janeta kan? Halo. Kayak penyanyi dangdut. Priska Jane. Priska Jane. Kalau Jane tuh kayak ini tahu, pasangannya Spider-Man. Priska Jane. Mary Jane ya? Iya. Ya, jadi kita udah kesambung sama Mbak Priska Jane. Mbak Priska Jane ini merupakan salah satu teman gue waktu kuliah di Gajah Mada. Kebetulan dia jurusan operasional dan gue jurusan pemasaran. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana rasanya kuliah sambil bekerja. Ya mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu, tapi juga ada yang belum tahu, ada yang ingin merasakan. Apalagi kalau misalnya kalian mau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi misalkan ya, dan harus mengorbankan waktu antara bekerja dan juga kuliah. Nah, jadi gue sama Mbak Priska ini kebetulan sudah bekerja dan berkeluarga ya. Tapi untungnya gue sama dia sudah lulus, jadi kita tidak mengalami fase kuliah di tengah-tengah pandemi corona ini ya Mbak ya? Enggak, udah lama, udah lama. Bagaimana kalau kita memulai dengan sebuah alasan? Siapa? Kita lulus kapan sih? Ya, gua lulusnya tuh lama-lama 2018 kan ya? 2018, terus 2019 nikah kalau nggak salah, iya. Oh, duluan lulus gue ya? Wisudanya? Ya kalau wisuda lu lah. Gue waktu itu magabut. Iya, beda dikit lah. Mbak Priska, kita mulai dengan sebuah alasan. Kenapa lu memutuskan melanjutkan kuliah? Kuliah S2. Ya. Nah, dulu sih jadinya dulu waktu gue kan kerjaannya tuh apa ya, hektik-hektiknya, terus udah penat banget lah. Terus gue pengen resign tuh dari kerja. Tapi setelah gue pikir-pikir, iya lanjut terus. Nih gue nih pengen resignnya nih cuman karena stres sama kerjaan nih. Karena bukan bosan, stres sama lingkungannya. Terus cari pelarian. Jadi pelariannya waktu itu di luar kantor. Dan tapi dari awal emang gue itu udah mentargetkan kuliah itu minimal S2, tapi kayak belum tahu kapannya. Jadi gue pokoknya kuliah tuh harus sampai S2, tapi gue udah harus lulus S2 itu sebelum gue nikah. Harus lulus S2 sebelum lu nikah. Jadi range-nya itu gue patok di situ tuh. Makanya itu belum nikah. Jadi waktu itu udah pengen kabur dari kerjaan kantor, tapi akhirnya gue mutusin untuk nggak resign. Jadi awalnya gue mau resign tuh. Akhirnya ya udah gue kuliah, kerja tuh kayak gitu. Okay. Jadi alasan gue karena bosan sama kantor. Oke. Sedangkan gue kan kuliah karena disuruh nyokap ya. Karena ada tuntutan. Iya, jadi
kalau misalnya lu kan kuliah harus S2 itu mungkin mindset-nya di lu, kalau gue mindset-nya di orang tua. Tapi gue juga nggak nolak juga kan, karena gue nggak ada pemikiran S2 waktu itu. Karena gue lagi sibuk ngebangun channel traveling gue di YouTube. Cuma gara-gara itu kan langsung stop kegiatan traveling. Tapi nggak ada Oh masalah. iya. Kayak gitu. Nah, oke. Akhirnya Tapi lu... kalau mau dibilang, Oke, tapi kalau kalau mau, dibilang... halo? Ya, kalau mau dibilang... Jadi sebenarnya dari awal tuh kayaknya memang didikannya keluarga gue yang kayak membrainwash dari kecil tuh pendidikan tuh minimal S2. Jadi sebenarnya kayak gitu. Jadinya gue-nya juga tumbuh gedenya jadinya mikir, oh minimal gue tuh kuliah harus S2. Terus gue netapin harus sebelum gue nikah gitu sih. Jadi bisa dibilang juga ada dorongan dari orang tua juga. Ya, Tapi sejak kecil tuh dibilangin kalau nanti pendidikan minimal itu sampai S2 kayak gitu. sejak kecil udah diomongin S2 gimana? Berat banget kayak hidup, Pak. S2 kan masih main-main, Soalnya pas main gue tam. kecil itu nyokap gue lagi S2 kalau nggak salah. Oh, jadi lu bisa ngebayangin ya S2 gimana ya? Karena lu dari kecil udah ngelihat situasi itu ya? Iya, nyokap gue tuh lagi S2 waktu itu. Hanya waktu itu gue netapin sendiri, nih waktu nyokap gue S2 itu udah ada gue sama kak gue sama adek gue mikir kayak, nih jadinya gue nggak punya waktu dengan nyokap gue. Makanya di situ gue jadi berpikir, nanti gue kalaupun mau S2, harus sebelum gue nikah. Karena gue nggak pengen kayak nyokap gue yang jadinya repot banget antara rumah, keluarga, anak-anaknya, sekaligus juga kuliah, sekaligus juga kerja. Jadi nyokap gue tuh sambil kerja juga soalnya S2-nya. Mantap. Karena S2 Yoi. merupakan salah satu ini ya, momen untuk lu jadi ketemu pasangan hidup lu ya. Padahal orangnya nggak, Menjelang lulus. padahal orangnya nggak kuliah di kampus. Enggak, hanya jaring-jaringnya tuh banyak ada di kampus. Aduh. Mbak Gika, Ya. ini kan kita udah bahas alasannya. Jadi sekarang ketika lu jenuh, ya sebenarnya pada waktu itu gue juga merasakan jenuh di kantor sih, karena itu kan pertama kali gue kerja lah, kisaran 2 tahun, terus gue udah penat banget, akhirnya gue kuliah juga. Nah, gimana rasanya yang lu rasain waktu itu pas lu bekerja, terus habis itu sambil kuliah, apalagi buat teman-teman yang belum tahu, kuliah kita itu dimulai hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Jumat, Sabtu, kita, Minggu. betul Minggu ya? enggak dong. Enggak, deng, Minggu Minggu. enggak. Jumat itu setelah Malam, pulang kerja, malam jam jam 7-an 7. sampai jam 10. 10. Hari Sabtunya kita mulai dari jam 8 Jam sampai 8 sampai jam 6. jam 6 sore. 6 sore. Nah, terus Anjay. gimana rasanya lu kan, tapi kita sebenarnya hitungannya masih mendingan karena ada kelas karyawan yang satu lagi dia Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumat setiap hari dan di malam hari ya. Iya. Itu kan tergantung pilihan, karena menurut mereka kelas kita tuh lebih malesin lagi. Udah Jumat malam, Sabtu hari libur tuh dipakai kuliah. Yeah. Mereka mikirnya kita lebih ribet lagi. Jadi nggak ada waktu jalan kalau menurut mereka. Tapi gue dulu sebenarnya pengen ngambil yang tiap hari ya. Terus habis itu kalau gue sih... Tapi gue akhirnya bingung juga gitu. Akhirnya gue milih daripada badan gue capek, gue mendingan milih Jumat, Sabtu digas langsung buat belajar. Dan hari pertama gue pergi ke kampus buat ospek itu gue bete banget, nggak tahu kenapa. Karena gue ngerasa, aduh nyesel banget gue kayaknya Sabtu dipakai buat kuliah gitu. Elah ngapain gue ngambil kuliah nih. Sabtu pergi kuliah. Nah, kalau dulu gue tuh ngambil kuliah karena Sabtu gue nggak ada kerjaan, coy. Jadi kayak bosen nih ya Sabtu. Ya, jadi dulu mungkin kalau yang nggak tahu kenapa intinya kelas kami tuh isinya anak-anak muda semua ya. Iya, bagi gue sih ngeliatnya isinya orang tua semua sih.
Iya dong, paling tua. Iya, paling anak-anak muda. Jadi Terus dulu itu berharap dengan ikut S2 ini kan katanya, oh nanti kenalannya itu, teman-teman sekelasnya itu udah para profesional, nambah link, berjabatan gitu kan. Jadi kita bisa nyebar link, nambah link. Ternyata kelas kami isinya semua cucu-cucu juga. sangat tidak signifikan sampai akhir kuliah ya. Ya sampai akhir kuliah kayaknya nasibnya Gak ada tidak signifikannya menambah. sama sekali. Jadilah akhirnya ya sudah, Jumat Sabtu itu bagaikan bermain bersama teman-teman saja, tidak menambah link. Jadi Sedangkan harusnya kalau kelas-kelas apa? lain itu, sedangkan kelas-kelas lain kan terlihat sangat profesional ya, minimal manajer, kepala divisi, kepala iya, direksi. iya, atau nggak punya perusahaan apa gitu. Kalau mau cari kaki tangan tuh di kelas kita banyak tuh. Tangan kanan, tangan kiri, tulang punggung, Iya, itu banyak. Kalau mau nyari kepala di kelas sebelah. Ya, kalau mau nyari pijakan-pijakan buat kaki itu dulu di kelas kami lah. Astaga. Malah Sabtu Minggu Ya, akhirnya iya kita pakai buat main ya. Main Jumat Sabtu, Minggu kita enggak. Hanya karena keakraban di kelas kita, akhirnya Minggu pun kita bermain bersama. Astaga. Emang nggak kelihatan di minggu pertama sampai minggu kedua sih. Tapi di bulan berikutnya setiap hari main tuh kerasa. Kerasa mulai timbul tongkrongan baru di Setiabudi ya. Iya, mulai menjangkit di Setiabudiwan, Plaza Festival. Terus Kuningan City. Pokoknya semua daerah yang ada di daerah Kuningan sampai Pancoran, sampai Mampang itu udah dikuasain nama kita ya. Jadi landmarknya kita semua. Kecuali Mampang karena kalian ini. Mampang suami lu tuh. Landmarknya suami lu. Gue padahal dulu mengutuk-ngutuk tempat itu loh, ya Allah. Ternyata suami gue suka nongkrong di situ. Oke, terus habis itu ya kan jadi Sabtu Minggu emang awalnya kita, kalau gue nyesel lu nggak ada kerjaan, tapi akhirnya bisa dinikmati malah jadi tempat bermain sama teman-teman kita di kampus. Oke, pertanyaan gue berat nggak Mbak sebenarnya kita kuliah sambil kerja? Sebenarnya berat sih kalau secara waktu. Tergantung kerjaannya juga ya. Kebetulan beberapa dulu orang-orang di kelas kami itu banyak yang sering dinas ya. Iya, lu sama gue bukan termasuk hitungan orang yang sering keluar kota? Sering dinas. Iya, termasuk sering keluar kota tuh. Jadi dinas-dinas hari biasa, Jumat sama Sabtunya itu harus masuk kuliah. Iya. Tuh. Nah, di situ tuh paling berat tuh yang di saat gitu-gitunya sih. Itu lu ngerasa berat ya? Tapi memang gara-gara hal kayak gitu gue jadi ngelihat pemandangan lu masuk kelas bawa koper. Pernah nggak kalian? Lu kuliah nih, lagi kuliah, terus datang orang bawa koper gitu. Kayak mau dagang kunci. Ada loh yang kuliah tuh ini. Tapi gue pernah bawa carrier sih, masuk kelas gitu. Habis dinas bawa carrier gitu, pernah. Ya tapi maksud kan gue... Di kelas kita itu banyak loh yang istilahnya gini nih. Ngantornya di, Palangkaraya ya. Ngantor di, siapa tuh si Uda di mana? Iya di Palangkaraya, pasti Fajri. Fajri di mana? Di Palangkaraya. Tapi kan habis itu dia di Jakarta. Nah iya, tapi maksudnya dulu bahkan ada yang lebih effort lagi tuh yang kayak Sandi di Banten. Sandi di Banten.
Gila tuh yang gitu. Iya ya, jadi Nah, banyak teman-teman kita itu yang sebenarnya home base-nya nggak di Jakarta nih, di Jakarta, Kalimantan atau di Sumatera atau di Pak. Jawa Barat, tapi kuliahnya mah Mm-mm. di Jakarta gitu ya. Jakarta. Iya. Tiap Jumat Mhm. berangkat. Iya, dan tiap Tiap Jumat. Jumat berangkat. Minggu balik lagi. Dan punya kosan deket kampus kan. Punya kosan dekat kampus. Aduh, Yang cuma udah dipakai seminggu sekali. gokil sih. Ya itu. Para pijakan-pijakan kaki. Terus yang paling beratnya apa selain lu pergi dinas, terus habis itu lu aduh lu masuk kuliah udah enak-enak nih atau enggak biasanya kan baru pulang tuh kan. Hmm. Yang selain capeknya habis dinas langsung kuliah apa lagi? Tugas. Tugas ya. Gila. Apalagi kalau lo sekelompok dengan orang-orang semacam Faris. Yang sangat, apa namanya, perfeksionis di dalam bidangnya. Jadi dulu di kelas kita banyak yang kayak gitu tuh, kayak anjrit, lo bisa stop aja nggak sih anjrit? Ini kita tuh kerja sambil kuliah, lo bukan kuliah doang, gue punya kehidupan lain nih selain kuliah, tugasnya biasa aja dong, gitu. Tapi itu kan lagi Saya, seru tugasnya. jadi dulu gue tuh sekelompok sama para perfeksionis ya, Paris, Para ribet. ada orang lain juga yang sampai subuh tuh masih ngebahas tugas. Gak Itu tidur, tuh cuma buat gak tugas. tidur. Najis Kita dulu banget. niat loh, udah kerja, nginep di rumah orang untuk ngerjain tugas. Itu tuh. Kayak hidup dan mati tuh di tugas kayaknya. Waduh, banyak tuh ngadepin orang-orang yang kayak gitu tuh yang, aduh, biasa aja dong Pak, nih effort ngebikin tugasnya kok Tapi malah setidaknya kita pernah ada di fase kayak gitu kan. Padahal di pernah. semester sebelumnya nggak kayak gitu-gitu banget. Enggak. Dan semester setelah itu enggak gitu-gitu banget juga. Iya, tapi ya gara-gara itu akhirnya kita nginep kan nggak cuma karena tugas, karena UAS juga nginep kan. Nah, itu kenapa ya kebiasaan UAS? Nah ya kita juga gitu tuh, kalau belajar nginep tuh. Mau UAS, Iya, nginep kayaknya tuh di tapi emang belajar. kalau gue kan udah biasa pas mau ujian gitu gue nginep dulu di tempat siapa kayak. Cuman tiba-tiba porsinya dari yang 5 orang tiba-tiba jadi 10, 11 10. orang yang nggak efektif cuman mindahin kelas ke rumah orang Ke mending rumah. tidur. Iya, banget. Dan habis ngerjain tugas gitu, hari kerja, terus langsung lanjut kerja, itu sih gila banget. Aduh, iya. Apalagi itu sempat kita ngerjain tugasnya itu di hari-hari kerja ya. Iya, di hari kerja. Nah, terus kantornya pada beda-beda arah semua kan. Ada yang berangkat jam 5 pagi. Gue pernah mandi langsung berangkat itu pas habis subuh. Habis ngerjain, Nah, lu iya. bayangin ngerjain tugas, habis subuh gue mandi langsung gue berangkat supaya nggak kena ganjil genap. Oh Parah, iya, parah. dulu rumah yang sering kita tebengin itu Tanjung Barat ya? Tanjung Barat, Nah, kantornya Faris tuh, lu di mana ya kantornya? Gue lupa. Kemayoran gue. Kemayoran aja Kalau tebengin. kantor lu kan deket. Kalau gue, jadi biasanya gue tuh yang paling terakhir berangkat. Yang lain udah pada ngilang satu-satu. Gue terakhir berangkat tuh, karena kantor gue yang paling deket. Kayak kita nggak tahu diri loh sama keluarga. Tapi Temen yang kita punya yang kita... rumah santai-santai aja sih. Santai, daripada dia yang harus ke rumah orang lain di ujung-ujung sana. Rumah Sebenarnya gue rumah dulu aja. itu sebelum dijadikan tempat tugas sudah terbiasa menjadi tempat berbuka puasa bersama. Iya. Melihat Katanya seperti itu. potensi rumah yang sangat luas ya. Iya, bisa, bisa. Dengan konsumsi yang unlimited ya. Iya. Ada Banyak. orang yang ke sana akhirnya ngejar konsumsi doang tuh. Ada coy sengaja bikin tugas, kita ngerjain tugas di rumah itu ya gitu. Kenapa? Ya karena yang di rumah itu suka masakin ini gitu, masakin bakso ya gitu. Anjir tuh nugas tuh ngejar makan. Oh iya, itu kan tugas jadi salah satu masalah. Gue juga sempat ngerasain gini, Mbak. Bukan tugas kelompok sih. Tugas-tugas pribadi atau tugas yang gue kerjain gitu juga kadang
membuat gue akhirnya nggak bisa kerja 100% di kantor juga. Gue sempet ini sih, mengalami masalah, maksudnya berselisih sama bos gue karena gue jadinya nggak fokus. Oh, ya. Kadang gue disuruh ini jadinya slow karena gue lagi harus buru tugas buat nanti malam atau apa kayak gitu. Terus, lu pernah nggak mengalami situasi itu? Nah, kalau gue sama tuh, jadinya gue lebih mentingin tugas kuliah loh daripada kerjaan. Iya, sama. Gue juga. Gue jadi yang pertamanya jenuh sama kerjaan, pas dikasih tugas kuliah udah jenuh kemana-mana, makin bete. Nah, tapi gimana, karena gue waktu itu kondisinya emang lagi males banget dengan kerjaan gue lebih milih ngerjain tugas kuliah gue daripada kerjaan. Jadi sering tuh gue malah keteter masalah kerjaan. Karena kan kalau kerja, gue mikirnya kalau kerjaan itu kan gitu-gitu aja ya. Maksudnya, biasanya gimana. Tapi kan kalau gue tugas kuliah waktu itu kan kita cukup variatif kan pelajarannya. Iya, beda-beda. Ya, jadinya gue kayak nggak terlalu bosen. Iya. Iya, sempet lah beberapa tugas bikin. Kalau gue sih emang awal-awalnya seneng ya dapat tugas beda-beda macem-macem. Jadi lu bisa ngeriset semuanya. Cuman emang bikin males di kantor aja. Jadi kalau gue sih ngerasanya ada perselisihan lah di kantor. Sama bos sendiri lagi. Walaupun setelah kuliah udah enggak. Terus habis itu masalah jam masuk kerja gitu. Iya. Masalah jam masuk kerja. Masalah jam masuk kuliah kita itu kan jam 7. 7 malam. Gue di Kemayoran, lu di Simatupang ya? Di Pejaten. Terus untuk hari Jumat biasanya gue tuh pulang 5:30 khusus hari Jumat. Sedangkan kuliah jam 7. Nah, gue tuh biasanya harus izin lah ke bos. Karena Kemayoran Manggarai itu kan super padat ya jam segitu ya. Iya. Ya, itu salah satu penyebab masalah lagi di kantor. Oh. Nah, kalau gue tuh ini, kebetulan Jumat tuh ini. Pulang cepat kalau Jumat. Ya, enak berarti. Nggak ngaruh kalau gue. Jadi sekarang lu bayangin gue setiap Jumat tuh harus dalam situasi yang nggak enak. Karena gue harus izin gitu. Apalagi kalau siang ke sorenya pas lagi ada kerjaan ribet gitu. Ya. Mau izin tuh kayak anjing bunuh diri, coba. Nah, kalau gue tuh ini dulu, jadinya sempet, gue sama kayak lo, mungkin kita tergolong anak-anak vokal kali ya. Jadi gue bilang, kalau mau ngeribetin gue, itu Senin sampai Kamis. Gitu, Jumat, gimana ceritanya? Lu kalau Senin sampai Kamis mau nyuruh, istilahnya masih nyuruh-nyuruh kerja sampai jam 10, jam 11 malam masih ada kerjaan masuk, itu oke lah. Tapi gitu Jumat, gue ini, gue harus kuliah. Karena gue waktu itu sampai, kan dulu kan waktu kita mau kuliah kan kita harus ada tanda tangan yang atasan itu loh. Iya, gue dapat sebenarnya. Dapat kan lo? Tapi nah, itu kan suka bawa-bawa itu. Tapi itu kan dapatnya dari direksi ya. Kalau gue. Iya. Sedangkan manajer gue nggak, ya cuma diinformasikan doang. Oh, kalau gue tuh ini kebetulan kan direksi gue itu sering langsung cross ke gue gitu, ke atasan gue. Jadi gue malahan lebih pegang atasan. Tapi gue pernah tuh sempat, jadi gue tuh dinas hari Kamis sampai hari Jumat. Gue pusing tuh kan, Jumat kuliah kan. Gue sampai direksi gue tuh sampai ini ngenyinisin gue karena kayak gue bilang, Bu maaf ya, saya kuliah nanti sore, saya pulang duluan, gue tinggal di direksi gue di tempat gue dinas. Itu pernah tuh gue dijudesin. Dijudesin gue dijudesin banget. Hanya kan maksudnya gue ngerasa ya kan komitnya waktu itu gitu loh. Gue mau disuruh kerja gimana pun sampai Kamis, tapi Jumat gue dilepas. Terus habis itu kan
lu sama gue bisa dibilang punya basic. Ya kalau itu tadi soal kita di kantor ya, kehidupan di kantornya gimana gitu waktu pas lu kuliah. Terus habis itu kan lu sama gue termasuk orang yang sebelumnya S1-nya latar belakangnya di bidang yang sama-sama kita ambil di S2 kan? Iya, benar. Manajemen juga kan? Dulu kan lo konsentrasinya manajemen marketing kan? Iya. Nah, ya gue juga gitu dulu, gue konsentrasinya manajemen operasi. S2 akhirnya ngambil operasi lagi. Terus maksud gue kira-kira dengan lu dulu S1 di bidang yang sama, terus S2 di bidang yang sama, apa yang sama, apa yang beda waktu lu jalanin S2? Oh, ini sebenarnya ada lucunya sih. Jadi gue milih MMUGM waktu itu kuliah itu sebenarnya karena ada apa tuh namanya konsentrasi strategik. Terus? Ya kan, tahu kan? Nah, terus mulai tuh kita masuk pelajaran strategik. Terus? Di situ gue ngerasa, oke, ini bukan dunia gue nih. Ilmunya gue gak nyampe. Terus gue mikir, gue kalau misalkan lulus nggak tepat waktu, biayanya nggak banget nih. Jadilah gue ngambil manajemen operasi lagi. Jadi sebenarnya lebih ke arah situ, gue ngambil manajemen operasi lagi. Setelah gue pelajarin, sebenarnya pelajarannya sama-sama aja. Hanya bedanya mungkin, karena dulu kita istilahnya pure teori ya, kita nggak bisa nerapin dong di kerjaan gimana. Nah, sekarang itu kita dipaksa, kayaknya gue nggak tahu kalau marketing ya, tapi intinya perusahaan kita itu gimana, and then diterapin sesuai dengan pelajaran yang kita pelajarin. Mereka suruh ngambil kita case itu. Jadi sebenarnya lebih jadi tahu lebih aplikatifnya nggak sih? Kalau gue sih ngerasa kayak. Kalau lu ngerasa gitu. Enggak, berarti kan jadinya penting ya? Iya penting sih, karena jadinya tahu aplikatifnya gimana. Enggak kan kalau misalnya, kalau gue dulu ngerasanya waktu pas masuk kuliah manajemen ya, cuman mengulangi apa yang ada di S1 awalnya ngerasanya kayak gitu. Ya ini mah cuma pelajaran manajemen doang gitu. Ini pelajaran manajemen keuangan, gue nggak mau belajar, ya gitu. Ini akuntansi, pokoknya gimana caranya gue bisa survive. Jadi gue udah tahu kelebihan gue di mana, kelemahan gue di mana kan, kayak gitu. Jadi lo dari awal emang masuk MMUGM emang mau ngambil konsentrasi marketing? Ya iyalah, walaupun lo itu menentukannya pilihannya di akhir sebagai salah satu cara untuk lulus. Ya gue udah memikirkan itu dari awal, salah satu cara memikirkan untuk gampang lulus. Jadi dulu lo tujuannya kuliah S2, ya udah cuman buat S2 aja gitu? Kan disuruh keluarga gue. Kalau gue soalnya ya itu, masih ada sok-sok supaya dapat ilmu baru, strategik. Ujung-ujungnya nih, gue realistis juga lah, daripada gue nggak lulus ya. Iya. Ini gue nggak pasti lagi. Enggak, kalau gue dulu mikirnya gini, ya udah gue nggak ada masalah kuliah. Terus habis itu, ya karena gue udah cuman mengulangi S1 ke S2, jadi gue udah tahu, gue ngambil pemasaran lagi. Terus habis itu ya udah gue cari teman sama main-main aja. Karena gue juga nggak tahu nanti di endingnya apakah apa sih namanya? Apa sih kalau title yang kita dapat itu berfungsi juga nggak kayak gitu di perusahaan title kita? Title lo berfungsi nggak di perusahaan lo? Nggak juga sih. Tapi tahu ARD gue sama perusahaan tuh tahu karena gue disuruh ngasih sertifikat kelulusan gue ke kantor. Jadi sebenarnya S2 itu di kantor lo nggak ngaruh? Nggak tahu nantinya ya, karena kan baru hitungannya. Belum ada setahun sih. Ya, tapi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Cuman bedanya gini, Mbak. Karena kan kita berdua orangnya nggak yang berangkat dari lu disuruh kantor. Iya sih. Kalau lu termasuk dalam golongan orang yang kuliah di S2 karena disuruh kantor atau dapat beasiswa dari kantor, ya bersyukurlah gitu. Jadi dari awal perusahaan lu tuh sedang memiliki visi dan view terhadap kalian kan. Sedangkan kita kan enggak. Ya tapi kalau gue sih bukan berharap ya. Gue ngikutin ritme dan rule-nya aja. Oh gue kuliah. Oh gue lulus terus gue punya ini. Gue apain ya? Gue tanya deh ke kantor. Oh disuruh masukin. Ya udah masukin gitu.
Tapi belum ngaruh apa-apa ya. Apa yang terjadi mah nanti. Kalau gue lucunya setelah gue lulus kuliah S2, beberapa bulan setelah itu gue ditawarin beasiswa sama kantor untuk S2 lagi. Gue bilang kayak, hah? Masa saya tidak mau tawaran itu untuk kedua kali? Di dalam negeri apa di luar negeri? Nah, waktu itu gue nggak tahu tuh. Hanya pokoknya intinya ditawarin S2 lagi. Terus gue bilang, nggak usah, gue udah S2 biaya sendiri. Gue bilang, ya kan tinggal lu tunjukin aja. Masalahnya udah gue tunjukin cuy di awal kan gitu, kita itu kan lulus kan kita disuruh memperbaruin. Iya, benar-benar profil iya, kan. Baru profil, udah nih, baru setelah itu beberapa bulan lagi gue tuh ditawarin S2 sama kantor karena secara orang kantor semuanya yang eligible untuk dapat beasiswa S2 itu gue sama ada beberapa orang lain. Nah, yang orang lain ini intinya bukan bukan yang dijagokan lah gitu, karena kan minta beasiswanya itu kan ke perusahaan induk. Nah gitu, gue bilang, wah enggak, makasih, saya bisa bayar sendiri kok, udah lulus lagi. Gue bilang lagi, disuruh 2 kali gue ngulang kuliah lagi. Wah enggak dah. Terus habis itu selain lu ditawarin S2 lagi, apa yang terjadi? Belum ada? Nggak tahu sih ya. Setelah itu sih gue memang ada perubahan. Oh, ada perubahan. Gue nggak ngerti. Tapi gue nggak ngerti apakah itu ada relasinya dengan... Iya, itu yang kita sebenarnya kan nggak tahu. Nggak tahu, karena nggak nyebut. Kayaknya gitu. Iya. Intinya setelah di-compare sebelum S2 dan setelah S2, gue ada perubahan. Hanya gue tidak berani men-state bahwa itu disebabkan oleh si S2 itu. Nah iya, sebenarnya kalau misalnya ada perubahan kayak gitu dari segi fasilitas tunjangan sih sebenarnya ada, cuman gue nggak ngerti ya. Gue takutnya karena loyalitas udah lama aja di perusahaan itu, paham nggak? Iya benar, itu maksud gue. Jadi maksudnya ya ini emang saatnya aja nih orang dapet gini gitu. Iya. Bukan karena udah S2 juga, menurut gue gitu sih. Tapi gue pro dengan yang Faris bilang, bahwa kalau yang S2 itu dibiayainya oleh kantor, itu yang memang mungkin ada kemungkinan perubahan dalam karir langsung oleh kantor. Kalau itu, tapi bokap gue enggak sih dulu. Maksudnya? Dibiayain kantor S2, terus habis itu ya udah, cuman dibiayain kantor S2. Oh, karena kalau mungkin beda-beda ya tiap kantor. Karena ada juga yang melakukan beasiswa dibiayai kuliah oleh kantor karena memang tujuannya nih orang nih calon ini tuh pengen dicalonkan untuk suatu posisi or jabatan tertentu. Ya mungkin ya. Secara pendidikan formal dia nggak ketemu, jadinya disekolahin. Karena di kantor gue ada yang kayak gitu. Iya. Tapi nggak tahu, kalau bokap gue kayaknya cuma untuk memenuhi standar. Kayaknya Anda harus kayak gitu. Tapi dibiayain gratis. Ya, bisa juga sih kayak gitu. Ya, tapi dari situ gue juga membuka mata. Oh, ternyata nggak langsung juga kalau lo dibiayain dari kantor juga. Ya tergantung sih. Tapi mungkin rata-rata yang kayak gitu, pemerintah kah? Mungkin ya. Nah, mungkin kayaknya. Mungkin ya. Istilahnya kayak gitu deh. Terus habis itu tadi kita bahas apa sih? Kenapa masuk pilih S2? Enggak, lu kan masuk udah masuk S2, terus habis itu impact-nya terhadap S2 terhadap karir lu. Nah, sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang momen apa yang paling sulit saat lu jalanin S2? Di awal kah, di pertengahan, apa pas di terakhir? Kalau kita kan S1, kalau S1 kan dulu juga ujung-ujungnya kan paling bete pas di terakhir ya. Iya, itu wajib lah gua rasa. Apa? Itu kayaknya standar deh di mana-mana, kayak di awal itu momen-momen mencoba untuk tampil. Itu di awal kuliah tuh kan istilahnya soalnya baru perkenalan kan, jadi harus berprestasi, rajin dan segala macam. Terus setelah itu di pertengahan mulai berandalan tuh. Cabut. Tapi lu orangnya nggak pernah cabut ya dulu ya? Cabut kuliah. Iya. Yeah.
Dari awal Nitip semester. absen. Iya, dari awal semester lu cabutan nggak? Apa baru Gue terjadi pertengahan? dari awal itu nggak ada. Jadi kalau gue nggak masuk aja. Gue tidak pernah yang namanya nitip absen. Oh, berarti lu sama kayak gue dong. Kalau gue kan orangnya gini, mau ada sesuatu atau tidak, kalau dikasih jatah 3 kali nggak masuk, gue pakai. Oh iya, itu gue ngitung. Jadi kapankah 3 kali ini gue pakai? Dari awal kuliah. Jadi dari awal tuh gue atur. Pokoknya jatah si 3 kali tidak boleh nggak masuk ini, ya gue pakai. Dan ternyata Tapi gue nggak pernah tuh yang namanya absen. Oke, dan ternyata ujung-ujungnya di akhir juga, di penghujung S2, pas udah mulai masuk tesis, itu merupakan fase-fase paling malesin lagi ya? Sulit. Kalau itu gue jujur, gue sering kabur dari bimbingan, coy. Nggak siap. Gue merasa gini, ketika dulu kita masuk ke S2, itu jadi tempat yang fresh kan, terus kita bisa mengapa-ngapain baru lagi. Pas mendekati akhir kuliah, gue merasa pekerjaan adalah sesuatu yang fresh. Pekerjaan gue. Ya, jadi gue merasa dulu kayak gini, bahwa akhirnya pekerjaan itu adalah pelarian dari tidak ngerjain tesis. Iya. Oh, gue nggak ngerjain tesis karena gue sibuk gitu. Padahal sebenarnya nggak terlalu sibuk juga. Enggak, dan itu sesuatu yang sering dijadikan alasan untuk semua mahasiswa-mahasiswi di S2 pas mendekati tesis. Saya nggak bisa bimbingan, saya sibuk. Padahal dulu waktu kuliah rajin banget. Gue bela-belain, apa namanya, siapa sih teman kita yang DBD karena tugas kuliah? DBD atau tipes ya? Emang ada? Ada. Gara-gara kenapa? Jadi dia tipes karena ngerjain tugas kuliah. Lemah banget anjir. Siapa sih? Sakit lah pokoknya karena ngerjain tugas kuliah. Jadi sedih banget. Masa-masa sebelum tesis itu, kita akan lebih mementingkan kuliah. Iya. Jadinya alasan tuh di kantor, iya nih Pak, saya nggak bisa soalnya saya ada tugas kuliah, bla 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 segala macam. Tapi giliran udah masa-masa tesis, mulai tuh alasannya ke dosen tuh, kenapa kamu nggak datang bimbingan? Iya Pak, saya kemarin ada kerjaan banyak. Anjir. Nah, gue tuh tergolong orang yang kabur dari bimbingan tesis dengan alasan kantor tuh. Iya, gue juga sempat ngerasa kayak gini. Pas udah mulai tesis, lu kan udah nggak ada kuliah, jarang ke kampus, itu satu. Terus habis itu gue ngerasa ada keprihatinan terhadap gue sebagai seorang pekerja ya. Anjir, selama ini tuh 2 tahun ini gue udah ninggalin kerjaan gue, tanggung jawab gue gitu. Ini gue waktunya harus kembali ini. Menunjukkan siapa gue sebagai pekerja. Tesisnya kelabakan. Bahkan di antara teman kita aja masih ada yang hampir DO nih gara-gara nggak ngerjain tesis. Gara-gara setiap hari storiesnya kerja mulu. Padahal dulu waktu kita kuliah, storiesnya kuliah mulu. Karena dulu kuliahnya itu, kuliahnya itu menjadi ajang pelarian dari kerjaan. Sekarang pelarian dan bermain bersama teman-teman. Sekarang, masalahnya pas tesis kan lo pasti jarang ketemu teman lo kan? Iya. Gue jarang sih, kayak gue ketemu lo mungkin cuman 1-2 kali deh pas masa-masa tesis tuh, gue lupa. Yang setiap kali gue ketemu lo. Iya. Iya kan? Yang setiap kali gue ketemu, gue nanya, terus jawabannya lo disuruh ganti judul atau ganti apa gitu. Gue sih sebenarnya topik selalu sama ya, judulnya aja diganti-ganti. Topiknya sebenarnya itu aja, gue nggak tahu kenapa aja. Ya. Iya, dari awal gue bikin tesis, gue tuh punya topik A ya. Tapi judulnya mau diganti A sampai Z, gue nggak tahu kenapa sih gitu. Padahal kalau secara konten sih nggak ada masalah ya sampai akhir. Enggak, rata-rata orang yang ngerjain tesis itu seminggu terakhir tuh. Seminggu terakhir sebelum batas pengumpulan, nah disitulah semua orang mengerjakan tesis. Tapi memang kayak refleksi sih, Mbak. Kayak gue ngeliat di S1 sama di S2. Cuman gue emang dari dulu ya,
misal gue udah masuk masa-masa kayak masa-masa relax nih, kayak lo lagi ngerjain skripsi atau tesis, ya gue kerjain gitu. Maksud gue ada rem di dalam diri gue. Oh sekarang waktunya ngerjain. Ya kalau udah ngerjain terus aja. Iya. Nggak mungkin sampai kelabakan hampir 6 bulan, 1 tahun, enggak. Ya maksud gue bisa mecut diri gue sendiri. Cuman gue ngelihat refleksinya tuh gini, kadang ada orang yang biasa aja lulus duluan. Ada orang yang super pintar lulus belakangan kayak gitu. Ya kayak gitu. Ya. Ujung-ujungnya ketemu kayak gitu, ketemu drama lagi. Kok dia bisa lulus duluan? Aduh, tesis gue belum beres. Gimana nih? Drama-drama lebay. Drama pindah dosen pembimbing. Ternyata dulu dari S1, S2 tuh gak jauh beda sifatnya. Padahal S1 mungkin lu belum berkeluarga, S2 lu udah berkeluarga, udah punya anak, tapi sifat tingkah masih sama aja kayak gitu. Sama aja. Masih ya gitulah manusia. Jadi yang namanya jadi murid, mau lu belum berkeluarga atau sudah berkeluarga sama aja. Kalau di kelas lu jadi murid ya tingkah lu sama aja, bakal kayak murid-murid yang lain ya. Iya. Pasti lah sama aja. Istilahnya lo istilahkan apa tuh? Udah jadi murid yang umur 40-an, kalau ujian nyontek aja gue tuh S2 sama. Bimbingan apa ya padahal misalkan nih umur pembimbing sama umur mahasiswa muridnya kan sama bisa aja ya, ada yang nggak jauh beda ya umurnya ya, yang S2 yang udah agak tua. Kan ada tuh ya, antara dosen yang masih muda nih, kan ada terus muridnya yang udah agak tua tuh. Baku hantam sih. Gue kalau misalnya jadi dosen ya, sama aja kelihatan. Kalau anak pembimbing gue umurnya 10 tahun di atas gue, 20 tahun di atas gue yang nggak masuk ke kampus kayaknya. Kalau gue jadi dosen, terus gue punya anak pembimbing 10 tahun, 20 tahun gitu, terus nakal lagi ya. Gue kali yang nggak masuk ke kampus. Mengerikan banget. Oh iya, tadi gue baru ingat. Bandel sih mungkin enggak kali kalau S2. Iya bandel ya, bukan yang ngajak ribut. Apa gue jadi ingat tadi gini. Lu kan sama gue S1-nya di bidang yang sama. Yang tadi jadi pertanyaannya, apakah S2 ini impactful banget nggak? Apa lu cuma mengulangi pelajaran? Tadi kan kalau lu ngerasa impactful, kalau gue kan ngerasa kayak mengulangi sesuatu. Enggak tuh. Sebenarnya sama, gue juga ngulang. Hanya akhirnya karena gue udah kerja, gue tahu aplikasinya. Oh, gini toh, beneran bisa dipakai gini toh, lebih karena gitu sih. Tapi kalau gue aplikasi sih udah tahu. Enggak, maksud gue aplikasi ini akan diapakan udah tahu. Cuman gue nemuin insight baru gitu. Jadi selama gue kuliah di UGM ya 2 tahun, gue mungkin pas penjurusan doang gue baru ngerasa kuliah di S2 itu penting. Karena gue mendapatkan sesuatu pembelajaran yang baru, insight yang baru, atau metode cara belajar yang baru di sana. Waktu pas gue ngambil jurusan marketing. Ya gue adalah dosen UI yang ngajar di UGM juga. Dia ngajarin soal marketing communication sama brand, kalau nggak salah. Nah dia di situ gue baru mendapatkan ilmu yang baru, bagaimana kita cara meneliti sebuah brand. Nah kita diajarin di situ. Yang sebelumnya mungkin nggak gue dapetin waktu S1 ya. Tapi secara tools, metode, sama apa yang diajarin tuh bener-bener baru. Yang mempengaruhi kayak, oh gue tuh ternyata hari ini baca dan referensi gue untuk nge-create suatu brand tuh kurang gitu. Gue harus cari lagi. Kayak gitu. Yang bener-bener masuk ke dalam pelajarannya. Harus lu ulik. Tapi selama gue nggak masuk di penjurusan itu,
di sebelumnya ya gue ngerasa kayak gue lagi mengulangi pelajaran yang di saat gue S1 aja gitu. Kayak gitu. Lu ngerasain kayak gitu nggak? Ada sesuatu yang kalau gue justru impactful kebalikannya. Kenapa? Gue justru sebelum penjurusannya yang gue ngerasa nambah. Karena ketika penjurusannya itu persis numplek-numplek apa yang gue pelajarin waktu S1. Tapi kayak sebelum penjurusannya, kayak banyak tuh beberapa mata kuliah yang, apa ya sih ya, kalau waktu gue kuliah dulu itu, ya itu sambil lewat aja. Nggak sedalam itu dipelajarin. Atau memang itu tidak dipelajari sama sekali ketika gue waktu S1. Misalkan dulu S1 gue tuh ada namanya Business Ethics and Law. Di kita kan nggak ada. Nggak ada. Nah, di kita itu waktu S2 nggak ada. Tapi kita tuh, kita tuh adanya yang kayak misalkan strategik apa ya waktu itu gue lupa. Terus sama apa misalkan organizational behavior. Nah, itu justru gue dulu nggak ada. Ya Jadi Allah. mungkin di situ yang gue agak-agak beberapa nambah. Atau misalkan malah, atau S1 malah misalkan apaan? kayak gini nih. Lu S1 gue dulu tidak bayar ya S1 ya? Nah, agak beda. Manajemen. Enggak, lu bayar ya S1 enak ya? aja lu. Ya bayar kan, bayar SPP. Kan dulu, tapi gue manajemen. Bayar. Iya, bayar SPP kan? Anjir. Bukan bayar orang dalam, anjir. Kalau gue dulu ini, anjir. Kalau nggak gue kayak gini nih, misalkan. Dulu kan, gue nggak pernah ngulik marketing dulu S1. Terus? Apa karena gue sekelompok sama lu ya? Jadi gue lebih dapat ilmu di marketing itu justru di S2. Di compare dengan S1. Jadi gue malahan sebelum penjurusan tuh yang malah nambah-nambah ilmu. Lu ngerasa di situ. Karena gue nggak ngerasa hal yang sama kayak lu, makanya lu bisa ngelihat gue cabut-cabutan dari kelas buat ngerokok sih. Karena bagi gue waktu pas S2, gue udah tahu. Pas pelajaran keuangan sama akunting, nggak tahu. Terus habis itu belajar sama lu, sama yang lain. Gue tuh pengennya tuh belajar akunting sama keuangan tuh kayak, ini gimana sih jawab soal ini, udah langsung aja. Kayak, oh ini 1 kali 2 gini loh rumusnya. Ini pakai rumus ini aja gitu. Udah nggak bisa gue belajar keuangan kayak gitu. Memang mungkin otak lo aja yang nggak nyampe diskusi. Tapi otak ada yang bangke. Tapi ada yang lucu loh, Mbak. Gue kan gak jago keuangan sama akunting ya. Tapi kalau di kantor gue disuruh bikin simulasi hitungan kayak gitu, misalnya memproyeksikan sesuatu, atau misalnya gue harus bikin rumus nih, perbandingan antara harga tanah sama misalnya biaya sama ini. Bisa. Secara otodidak. Tapi kalau dikasih soal gue nggak bisa. Ya karena itu kan kasusnya akan selalu sama kalau di kantor lo, ya nggak sih? Cuman kayak aplikasinya aja agak beda-beda. Lo akan selalu menghitung lokasi mana nih yang tepat untuk dibuka merchant baru, misalkan kayak gitu. Gue nggak tahu ya. Iya. Dia kan kasusnya akan selalu itu aja. Tapi kan giliran ketika kita kuliah kan ujian kasusnya beda-beda. Iya, makanya kalau pas ujian keuangan apa akunting itu kan muncul masalah soal keuangan ya. Itu kan bukan masalah gua, jadi bukan gua yang harusnya beresin masalah itu. Gua kalau itu sih nggak cannot relate lah ya kalau masalah keuangan. Gue tuh bermasalah tuh kalau ada yang berbau itu tuh SDM, organizational behavior. Anjir, ini nggak aplikatif nih, hal-hal teoritis tentang SDM ini di kantor sebenarnya baca kan semua. Gue nggak bisa relate jadinya. Iya. Misalkan bagaimana cara ngembangin SDM, kayak di kantor gue kagak ada ngelakuin itu. Iya. Kayak apa gunanya orang-orang ini belajar SDM? Iya.
Bahkan, SDM ini. mau tahu nggak? Kita nggak punya jurusan SDM, coy. Karena mungkin semua orang merasa SDM itu bullshit. Mereka ngelihat di kantornya nggak ada juga yang mengaplikasikan. Balance scorecard lah, apa. Kadang gue bingung ya kalau misalnya lagi diskusi di mata kuliah SDM. Gimana cara kita mengembangkan orang? Kasih training, kasih award, kasih insentif, kasih perhatian. Dalam hati gue bacot anjir. Cari karyawan baru. Baca karyawan lah. Kalau dia udah nggak bisa berkembang, baca karyawan, di kick yang satu. Tuh, kalau gue mengingat-ingat tuh, satu-satunya kayak ujian atau apapun tugas yang betul-betul nggak bisa gue jawab sama sekali tuh pasti kalau udah yang berbau SDM deh. Gue kalau SDM sebenarnya masih bisa ngasal sih. Karena kan itu kayak lu dikasih soal, terus bagaimana cara menjawab dengan sebuah keindahan kan. Hati nurani gue nggak bisa, coy. Karena lu kan udah punya pemikiran realita kayak gimana. Nah, kita membuat realita ini jadi sesuatu yang indah. Gue nggak bisa, cuy. Kayak gue terngiang-ngiang kantor gue kayak gimana, kayak nggak ada nih ilmu ini, nggak jalan nih, kayaknya nih isinya bacot semua, kayak gitu. Kacau. Oke. Karena itu SDM tidak dibuka di angkatan kita. Di angkatan kita ya, bukan nggak ada, tapi di angkatan kita. Ya. Di angkatan kita nggak ada yang peduli sama SDM kayaknya. Iya. Enggak, sebenarnya ada 2 orang. 1. Enggak 2. 1. 2, serius. Masuk ke jurusan gue marketing, lu bayangin ya, ada orang SDM mau mengambil jurusan SDM di kampus biar bisa lulus, akhirnya dia pindah ke marketing karena nggak ada yang minat. Terus kasihan tesisnya terbengkalai. Loh, itu masih mending daripada pengen masuk SDM terus akhirnya memilih masuk strategik karena SDM nggak bisa dibuka. Banyak kali yang masuk. Ada yang masuk ke entrepreneur juga kok, jurusan entrepreneur. Ada kisaran 3-4 orang kalau nggak salah. Nah, yang masuk strategik lah, itu kayak masuk lubang naga tuh nggak sih? Nggak keluar. Kalau di Benteng Takeshi dia lari tuh masuk yang ada itu, tau nggak, orangnya di dalam. Udah ditunggu. Nah, itu pokoknya ditunggu oleh orang-orang. Ya, itulah. Biarlah mereka dengan pride mereka itu. Oke, sekarang kita buat kesimpulannya aja, Mbak Kika. Kesimpulan? Kita buat kesimpulannya tentang bagaimana rasa kuliah S2 dan saat bekerja ya. Jadi menurut lu, apakah kita tetap akan ngambil S2 walaupun itu nggak disuruh kantor? Tetap iya ya? Selama lu merasa ada keinginan ya. Tapi kalau lu merasa punya keinginan, jangan berharap sesuatu yang lebih dari kantor lu ya. Karena itu kan pilihan lu sendiri ya. Iya, karena jangan pernah kalau gue memulai S2 dengan harapan akan ada terjadi perubahan nasib di kantor. Kalau menurut gue gitu. Betul sekali. Karena nanti nggak enaknya jadi kecewa. S2 itu berat loh menurut gue. Apalagi kalau lo beneran aktif kerja ya. Dalam artian, sorry to say, bukan karyawan-karyawan yang magabut gitu loh. Ada loh. Jadi memang ke kuliah itu supaya ada sedikit kerjaan gitu. Nah, kalau memang ternyata lo kerja itu sibuk, and then lo memilih S2 untuk iming-iming dapat nambah jabatan atau promosi, atau ada perubahan nasib di kantor sih, saran gue jangan, soalnya jadi berat nanti, kecewa. Iya. Kalau gue. Terus habis itu, ketika lu mau masuk S2, atau pas lu lagi akan menjalankan S2, yang lu harus siapkan sebenarnya adalah tenaga 100%, karena lu nggak cuman siap untuk bekerja doang, tapi juga mikirin kuliah lu sampai tesis lu sampai beres, duit. Uang. Apalagi kalau misalnya lu nggak dibiayain kantor, tiap semester harus bayaran. Jadi saran, siapkanlah uang untuk 2 semester spare. Karena setelah itu di DO kok S2.
Jadi nggak akan ngeluarin duit lagi. Jadi in case tesis lo nggak kelar, nah itu lo spend duit untuk 2 semester lagi. Karena kalau setelah 2 semester nggak kelar, di DO kalau S2. S2 batasnya katanya cuma 2 semester. Jadi disiapin. Terus apa lagi? Apalagi ya? Terus ya kehidupan yang bakal jadi ribet, jadi mental lu harus siap. Karena masalah tuh nggak datang cuma di kantor doang. Habis itu datang juga di kampus. Perselisihan bersama dosen, bersama teman kembali. Terus habis itu perselisihan di kantor karena lu nggak fokus, itu juga bisa terjadi. Terus kesehatan sih kalau gua rasa fisik sih. Lu gampang sakit, capek. Apalagi buat kalian yang kerjanya dinas-dinas ya. Kayak iya, itu ya. Gue pokoknya masih ingat, gue pernah kecelakaan di kampus gara-gara kecapean kerja, lanjut kampus. Di mobil? Kagak, yang gue jatuh. Kayak gue tahu tapi gue lupa ya. Yang kon. Itu gue sampai sekarang membekas tuh. Jadi siapin fisik, itu fisik juga penting. Fisik. Ya tapi kalau misalnya lu masih dalam hitungan 1/4 abad sampai di kisaran 1/3 abad gitu ya, ya sebenarnya lu masih kuat sih, karena masih kaum begadang lah. Ya, tapi kan buat bisa. Kalian yang umurnya udah 40 tahun sampai 50 tahun, kan beda lagi. Begitu ya Mbak ya? Gitu. Oke, kalau apa? Apa tuh? Kalau gue S2, ternyata cita-cita menambah link tidak ada. Gagal. Lu tuh cuma nambah teman di Instagram. Nambah grup di WA, sama... Oh iya, berarti siapin kuota lebih banyak, coy. Ya. Jadi lu ya kebetulan di case kita aja yang pengen dapat relasi sama bisa dibajak perusahaan lain. Itu tidak ada. Oh, kebetulan di kelas kita. Kebetulan di kelas kita. Padahal si Kika ini waktu pas masuk operation sama gua masuk marketing kan ketemu sama orang yang lebih tua dari lu. Ternyata tidak sejalan juga. Iya. Ya, ekspektasi ya. Itu kan ekspektasi ya. Mungkin aja ada dari teman-teman yang lain ternyata memang dari situ dia dapat link dan juga ini. Oke, teman-teman. Oke, Mbak Kika. Oke. Kayaknya hari ini gitu aja. Terima kasih udah temenin ngabuburit Paris jauh di 1/4 abad. Terima kasih banget sudah meluangkan waktunya untuk ngebahas bagaimana rasanya kuliah sambil bekerja. Thank you juga buat teman-teman 1/4 abad yang sudah nonton untuk episode kali ini. Bakal muncul di YouTube dan juga di podcast yang bisa kalian cek di Spotify 1/4 abad. Thank you buat yang udah nonton. Thank you buat Kika sekali lagi. See you di next video. Bye-bye. Sama-sama. Bye-bye. Dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu. Kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat